Nah, kali ini teman-teman, ini saya kasih contoh dari salah satu mahasiswa bimbingan saya, Nani ya, Nani Isti Sunarni. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Nani yang sudah bersedia tulisannya, draft proposalnya saya jadikan sebagai contoh em, untuk ya namanya orang belajar itu pasti ada salahnya ya. Tapi alhamdulillah Nani ini termasuk yang minim salahnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun ada salah, Nani ini alhamdulillah lebih mudah ya. Dia termasuk anak yang relatif mudah menyerap informasi dan pada akhirnya dia cepat tanggap merevisi sesuai dengan apa yang seharusnya begitu. Oke, jadi pertama teman-teman hal yang perlu diketahui tadi saya ada sedikit contekan sih, ini hal yang harus kita perhatikan. Jadi materi kita hari ini adalah tentang tata cara membuat proposal skripsi yang benar, include halaman ya. Ada PT-nya, jadi PT itu di bagian sini nih ya. Ada PT-nya di sini. Spasinya harus berapa, nanti before afternya juga itu harus kita perhatikan bersama. Jadi begini teman-teman. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan ya, misalnya nanti draft skripsinya sudah jadi, hal yang pertama ditekankan, kalau kita membuat proposal skripsi, oke, proposal skripsi itu sebelum kalian semprot atau seminar proposal, itu spasinya itu cukup 1,5 saja teman-teman. Nih, kita blok, kita lihat 1,5 ya. Nah, kalau nanti skripsi baru deh kalian pakai 2 gitu ya, baru dipakai 2. Tapi kalau enggak, kalau baru semprot, mau semprot itu 1,5 saja. Tetapi hal yang perlu ditekankan, yang sering kalian lupa, itu adalah tentang line spacing. Spasi line-nya itu harus 0 pt dan afternya juga 0 pt. Jadi before-nya 0 pt, afternya juga harus 0 pt. Jadi kadang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Kalau di sini tuh nggak terlalu kelihatan. Bentar, saya cancel. Misalnya di bagian sini ya teman-teman ya. Ini misalnya di antar paragraf. Coba udah 1,5, alhamdulillah sudah. Coba kita lihat line spacingnya berapa. Nih, dia sudah 0 pt, 0 pt dan ini harus dicentang teman-teman. Jadi tuh ada nih, misalnya nih di sini ada yang 12 spasinya dan ini kayak gini nih. Nih, oke, teman-teman lihat yang bagian kiri. Saya coba oke ya, saya coba oke, nanti pasti ada perubahan. Nah, nih. Ini tuh terlalu panjang, teman-teman. Terlalu panjang, bukan seperti ini. Tuh kan, tuh. Spasinya ini terlalu panjang. Maka caranya kita blok, kemudian kita line spacing, terus ini dibikin 0 pt, terus ini di checklist. Tuh, balik lagi ke tempat semula gitu. Jadi semuanya teman-teman dari awal, dari bagian awal sini sampai nanti misalnya di inform concern itu semuanya line spacingnya harus before afternya itu 0 pt semuanya dan jangan lupa ini diklik. Habis itu di oke. Gitu ya teman-teman. Itu hal pertama, hal mendasar yang sering dilupakan oleh mahasiswa ya. Kemudian setelah kita menulis judul, sebenarnya judul tuh semuanya kapital ya, tetapi ini tuh penjelasan spesifiknya Nani terkait dengan judulnya dia. Jadi ini kecil gitu. Nah, kalau yang di sini semuanya caps lock gitu ya. Kemudian proposal skripsi. Nah, habis itu di sini kan ada nih, kalian kata-katain tuh. Diajukan kepada Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta untuk menyusun skripsi gitu ya. Nah, ini teman-teman, kalian perlu tahu.
kata mana saja yang merupakan konjungsi. Kenapa? Ya, karena setiap konjungsi itu harus diawali dengan huruf kecil. Nih, kayak ini. Ini D-nya kan kecil. Nah, terus kemudian nih, kepada, kayaknya harusnya kecil. Dan, itu harusnya kecil. Kemudian, untuk, itu harusnya kecil. Nah, untuk memastikannya, dia merupakan konjungsi atau bukan. Jadi konsekuensi ketika itu konjungsi, maka harus ditulis dengan huruf kecil. Sekalipun itu adalah judul. Kecuali kalau semuanya di caps lock ya. Beda lagi. Gitu. Nah, caranya kalian buka di Google misalnya ya. Nih, misalnya apakah kata untuk termasuk konjungsi gitu ya. Macam-macam kata hubung atau konjungsi. Nah, ini diperhatikan semuanya teman-teman ya di sini. Dan kalau dia merupakan konjungsi, maka harus ditulis dengan huruf kecil. Oke, gitu ya. Jadi ini sudah saya tandai nih buat Nani. Apa saja yang harus diganti. Jadi memang kalau saya biasanya, saya termasuk paperless ya. Jadi saya ngerasa kita itu sebagai manusia itu sudah serakah, sudah banyak kita mencemari lingkungan. COVID aja udah bikin kita buang sampah masker, buang sampah APD seberapa banyak. Dan kalau kita bisa paperless di bagian ini, kenapa enggak? Gitu. Jadi biasanya saya kasih komen di bagian sini nih, gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian oh ya, ini kita sudah ganti ya program studi psikologi Islam, berarti di bawahnya sini jurusan psikologi dan psikoterapi gitu. Jadi ininya perlu di gitu ya, terlalu ininya aja yang aku kecilin ya, set gitu. Ini langsung tanpa perlu tahun teman-teman, ini tanpa perlu tahun langsung tulis 2000 berapa gitu. Gitu misalnya gini ya, terima kasih Nani sudah mau dicoret-coret, insya Allah amal jariah. Nah teman-teman ini tuh gini, wait, oh Nani ini udah bagus nih, sudah pakai dia pakainya sudah pakai layout break ini. Jadi maksudnya apa sih Bu? Ya maksudnya begini, wait saya balikin ya. Jadi gini misal teman-teman, kalau udah nulis di bagian sini nih, nah terus jangan kamu enter kalau kamu mau nulis ke daftar isi, tapi makainya teman-teman, makainya nih layout, break, terus nih pick, nih daftar isi. Kenapa kayak gitu teman-teman? Jadi kalau kamu makainya pakai break ini ya, kalau kamu pakai break ini, kamu ini mau kamu cut berapapun, misalnya aku cut sampai sini nih misalnya ya, sampai atas aku cut, di bagian daftar isi nggak akan naik teman-teman, nggak akan naik. Tapi kalau kamu itu misalnya bukan pakai daftar break ini ya, coba saya pakainya enter aja ya, saya pakainya enter bukan break. Coba ini saya hapus bagian sini. Nah, daftar isinya naik kan. Lain halnya kalau kita itu pakainya break ya. Kalau kita pakainya break, oke. Jadi caranya letakkan kursornya itu di tempat dimana kalian ingin memindahkan itu di halaman selanjutnya. Kalian pencet layout, break, kemudian diklik back. Nah, kayak gini. Kalau udah, ini coba aku hapus misalnya. Tuh,
nggak ada perubahan kenaikan di daftar isi. Begitu juga nanti paragraf-paragraf yang lain. Ya, di antara paragraf 1 ke paragraf 2, paragraf 2 ke paragraf 3, jangan kamu pakai enter. Kenapa? Ketika kamu itu pakai enter, misalnya di paragraf 1, kamu enter ke paragraf 2 sampai di halaman berikutnya di halaman 2, oke, bisa dipahami. Nanti kalau kamu nambah materi di bab 1 atau mengurangi bab 1, akan berubah, bergeser itu nanti bab 2-nya. Makanya kamu harus pakai break, kemudian pick itu. Kursornya diarahkan di mana kamu ingin menuliskan bab selanjutnya. Begitu ya teman-teman ya. Nanti kita akan kasih contoh lagi. Oke. Nah, terus teman-teman yang perlu dilihat di garis bawahi lagi hal yang selanjutnya, penggunaan enter teman-teman. Bentar. Penggunaan enter yang kayak apa sih penggunaan enter? Iya, jadi hal yang harus kita enter itu adalah jarak ya antara bab dan subbab. Kemudian jarak antara daftar isi ini, judul, intinya judul dengan isinya itu harus kita enter. Ini nanti belum di enter, maka saya harus enter. Gitu. Ya. Kemudian yang pertama itu bukan daftar isi tapi cover. Gitu. Ya, cover, kemudian baru daftar isi, habis itu pendahuluan bla 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 gitu ya. Jadi harus ada enter di sini. Tetapi selain itu tidak boleh ada enter sedikit pun, ya. Perlu digarisbawahi di situ. Nah, terus lihat ini sejajarnya seperti apa. Ini sudah benar Nani ya. Cuman teman-teman nggak ada patokan baku sih, memang nggak ada patokan baku. Tetapi hal yang perlu digarisbawahi ini nih itu harusnya nggak perlu bold. Jadi nggak perlu bold di sana. Nih, oke, sudah sejajar ya. Saya copy, kemudian saya paste. Nah, ininya juga nggak perlu bold. Jadi, yang bold itu adalah yang ininya aja, teman-teman. Babnya aja. Subbabnya nggak perlu bold. Dan ini sejajar. Tuh, sejajar, dibikin sejajar. Nanti ini tinggal disesuaikan. Dibikin sejajar, ini nanti juga dibikin sejajar nih, misal seperti ini. Nih, ini juga dibikin sejajar. Gitu. Tapi dia masih bold. Nggak perlu bold. Ini juga nggak perlu bold. Oke, saya hapus boldnya dulu ya. Gitu. Nah, nanti yang lain juga disesuaikan. Nih, ini kan berarti nggak perlu bold ya. Jadi yang bold itu yang bab-babnya saja. Gitu. Terus ini dimajukan. Tuh. Nanti ada sesi halaman tersendiri kalau kita ngebahas tentang ini ya, teman-teman ya. Biar nggak kepanjangan. Nah, terus daftar isinya ini diajukan sejajar dengan babnya. Sama dengan daftar isi cover. Cover ini nanti juga dibikin ini ya. Ini kan berarti tuh dibikin halaman. Berarti halaman 2. Karena kan kayak gini, ini covernya. Habis itu baru daftar isi. Nih, tuh kayak gini. Kemudian ini di bold.
Ini sejajar kan? Tuh, gitu ya teman-teman ya. Mohon ini dicermati bersama. Nanti masalah daftar isi gimana bisa bikin kayak gini, kita akan bahas selanjutnya ya, insya Allah. Oh, nih kepencet, maaf. Oke, gitu ya. Nah, babnya nih lihat. Babnya bukan kayak gini. Babnya itu harus ditulis dengan angka Romawi. 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu ya. Oke. Bisa diperbaiki nanti, biasanya saya tulis di note gitu. Kemudian pendahuluan. Habis itu di enter, jangan lupa. Di enter, kemudian nih teman-teman, latar belakang itu tuh harusnya sejajarnya tuh sama sini nih, tuh begini. Jadi biar apa? Biar tidak makan tempat banyak. Nah, jangan lupa diklik 2 kali di bagian ini tadi, di bagian ini nih, diklik 2 kali nanti akan muncul seperti ini. Nah, topnya itu berapa? 4 cm. Leftnya juga, bottomnya bawah sama kanan itu 3 cm. Kenapa sih left sama topnya 4 cm? Iya, left itu kan kiri, itu nanti harus ada space untuk apa namanya, menjilid. Jadi ada space itu. Nah, kalau yang di atas ya memang estetiknya seperti itu. Jadi perlu diingat ya teman-teman ya, semuanya 4 4 3 3. Ya, 4 4 ke bawah, 3 3 ke bawah. Begitu. Jadi harus sejajar juga ini bagian sini sama sininya. Gitu. Nah, berarti yang di bawahnya nih ini harus menyesuaikan juga semuanya sampai bawah ya teman-teman ya, sampai bawah dulu. Mana nih kok nggak kelar-kelar? Nah, sampai sini nih. Nah, sampai sini harus menyesuaikan itu tadi. Set, set. Nah, gitu. Nih, tuh lihat. Gitu ya, menyesuaikan. Kenapa nih saya bikin 2 gitu, 2 garis di sini? Sebenarnya kalau aturan prodi itu menjoroknya bukan pakai tab ya, bukan pakai tab begini, tetapi 7 ketukan. Dimulai di ketukan ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini mulainya. Nah, kan dimulainya di situ. Jadi berapa tuh? Itu kira-kira white ya. Saya coba. Hilang. Maaf. Saya ulangin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dimulainya di sini, sekitaran sini. Sekitaran mana ya? Saya mau lihat. Oh ya, pokoknya dimulai di ketukan ke-7. Semuanya juga harus dimulai di ketukan ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Jadi semuanya harus dimulai ke ketukan ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya seperti itu. Itu aturan dari prodi. Mulai dari 7 ketukan. Oke, teman-teman. Oke, coba saya lihat tadi apa yang ingin saya sampaikan. Tata cara membuat proposal skripsi dengan benar, include halaman juga, PT, before, after, spasi. Oke, kita balik lagi ke sana lagi. Ya, bisa dipahami ya, kayak gitu. Tuh. Oke, coba kita lihat nih, before, afternya berapa. Oh, sudah ini. Oke, sudah bagus. Nah, masalah halaman teman-teman, coba kita lihat. Coba, ini saya blok ya, saya lihat. Oh, ini masih kalibri, nggak pakai kalibri. Berarti semuanya diganti Times New Roman 12. Gitu. Nih, karena di sini Times New Roman 12, berarti di sini saya klik double. Tuh, saya blok ya. Jangan lupa di blok dulu. Habis itu dipindah jadi Times New Roman 12 gitu. Jadi biar semuanya sama, ingat. Nah, terus ini belum final nih ya.
Setiap awal bab itu halamannya bukan di sini. Ya, saya lupa ngomong sama Nani. Halamannya di mana? Di tengah bawah bagian sini. Dan di halaman berikutnya itu ada di kanan atas. Semuanya seperti itu. Semuanya seperti itu. Ya. Jadi kalau di halaman judul itu ada di paling bawah dengan angka Romawi. Nih, jadi di bagian sini nanti di kayak giniin. Ya. Terus ya nanti teman-teman cari tutorialnya sendiri, tetapi caranya seperti ini. Jadi kalau di halaman judul sampai sebelum masuk bab itu semuanya ada di bawah tengah dengan huruf Romawi kecil, ya, huruf Romawi kecil. Jadi satu kemudian titik I gitu ya, satu, kemudian nanti selanjutnya I2, tapi di tengah ya. Tuh, kemudian selanjutnya nanti 3, kemudian nanti selanjutnya 4, kemudian nanti selanjutnya 5, tapi kecil. Beda sama bab. Kalau bab itu besar, kalau ini kecil. Habis itu 6, habis itu 7, habis itu 8, habis itu 9, habis itu 10 gitu. Sampai ya tergantung sampai halaman berapa kan untuk sebelum babnya itu. Nah, kemudian setiap awal bab itu kita mulai dengan angka 1. Dengan angka halaman di tengah bawah. Di tengah bawah. Kemudian halaman selanjutnya di tengah atas. Nanti teman-teman harus cari tutorialnya sendiri. Ya, tutorialnya sendiri piye carane itu. Nanti juga misal di sini ya, misal di sini teman-teman. Ini halaman berapa? Tuh kan Nani tadi kasih halaman tadi. Apa tadi karena tak utek-utek jadi hilang. Bentar ya, saya biar halamannya nggak hilang. Nih, Nani itu udah bener nih. Ini ada halaman 1, ada halaman 1 Romawi, kemudian 1 yang seperti ini. Tetapi salahnya dia harusnya di tengah. Gitu. Dan ini tadi kan ada halaman cover, tapi kok nggak dihitung sama Nani. Harusnya ini angka 2 dan ini di tengah bawah. Nah, permasalahannya di halaman 2 itu harusnya bukan di sini. Halaman 2 itu tulisannya ada di bagian atas sini. Halaman satunya di tengah gitu. Nah, terus kita lihat bab 2-nya ya. Bab 2. Tuh, bab 2-nya Nani. Oke. Akhir bab 1 itu halaman berapa sih? Halaman 7. Berarti kan di sini halaman 8 ya teman-teman ya. Bab 2-nya ya. Halaman 8 itu harusnya ada di tengah bawah. Habis itu halaman selanjutnya kan halaman 9. Nah, 9 ini harusnya di pojok kanan atas. Pojok kanan atas ini. Kemudian nanti bab 3 pun juga seperti itu. Bab 3. Kita lihat bab 3. Mana bab 3? Oke. Bab 3 itu juga harusnya, ini kan halaman 20 ya teman-teman ya. Ini halaman 20, berarti bab 3-nya halaman 21. 21-nya harusnya di tengah bawah. Kemudian halaman 22 itu harusnya di kanan atas gitu. Gitu terus. Nah, kemudian nanti daftar pustakanya. Oke, kita lihat. Ini halaman 27 toh, berarti daftar pustakanya ada di ini 26. Berarti daftar pustakanya harusnya di 27. 27-nya harusnya di bawah. Kemudian halaman selanjutnya 28 itu ada di pojok kanan atas. Begitu terus. Nah, kan misalnya ada yang lain nih. Misalnya ada nanti ya. Kalau Munakosa itu kan ada halaman lampiran-lampiran ya, termasuk dokumentasi seperti itu. Nah, halaman pertamanya harus di tengah bawah. Halaman selanjutnya baru kanan atas. Begitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami dulu terkait hal-hal urgent itu. Bentar, saya lihat contekan saya apa saja yang harus ada di bagian ini. Tata cara membuat proposal skripsi dengan benar, include halaman juga, PT before after, spasi. Oke, mungkin itu saja dulu teman-teman terkait dengan layoutnya. Kemudian tugas saya selanjutnya untuk teman-teman semuanya, mohon untuk
dibuka e-learningnya. Oke, saya buka e-learning saya teman-teman ya. Oh, Sikulon ya namanya berarti ya. Oke, saya masuk di sini. Oke, teman-teman bisa buka TPS ya. Di TPS, kok belum ada? Berarti di kelas B. Sorry. Di kelas B berarti ya kemungkinan ya. Oh iya benar, di kelas B. Teman-teman ini baik kelas A, bukan kelas B, kelas D ya. Baik kelas A maupun kelas D, saya minta teman-teman untuk mereview subbab-subbab apa saja yang harus ada dalam skripsi. Skripsi ya, skripsi itu berarti bab 1 sampai bab 5. Kalau proposal skripsi itu bab 1 sampai bab 3 doang. Nah, kalau skripsi itu bab 1 sampai bab 5. Antara riset kualitatif dan riset kuantitatif itu nanti bisa dibuka di sini apa saja, adanya apa saja ya, nanti diresum subbab-subbabnya dengan jelas dan detail. Nanti insya Allah punya kelas A akan saya tambah ya. Nah, terus nanti formatnya seperti ini teman-teman. Oke, formatnya seperti ini. Jadi bab 1 di kuanti ada seperti apa, subbabnya apa saja, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4 apa, bab 5 apa, kualitatif pun juga ya. Nanti dibuat subbab-subbabnya biar kalian tahu apa yang membedakan antara bab-bab di kuantitatif dan di kualitatif ya. Dibikin formatnya seperti ini. Kemudian nanti dimasukkan ke G-Drive aja. Nanti saya akan kirimkan link G-Drive-nya insya Allah ditulis tangan ya. Ditulis tangan biar nanti saya ketahuan nih seperti apa. Ada kok, sudah ada kok nanti materinya di sini insya Allah. Nanti saya akan tambah untuk kelas A sama seperti kelas D, tinggal download saja biar kalian tahu, oh ini nih bedanya subbab-subbab di riset kuantitatif dan riset kualitatif. Saya sudah menganggap teman-teman matang dalam hal metodologi, baik itu kuantitatif maupun kualitatif, karena itu sudah ada di pembahasan di semester-semester sebelumnya. Gitu, sudah ada di semester sebelumnya. Jadi saya rasa teman-teman di sini sudah harus mempersiapkan topik. Jadi goalnya dalam semester ini adalah draft proposal skripsi yang harus kalian gunakan ke depan untuk skripsi. Jadi semester depan itu kalian langsung memperbaikilah paling enggak touching sedikit proposal skripsi kalian untuk kalian ajukan di munakosah. Untuk diajukan ke prodi, dan itu kalian jadikan final sebagai judul skripsi kalian. Jadi mulai dari sekarang madeo. Jadi coba hunting, searching fenomena-fenomena sosial yang layak untuk diteliti dalam sudut pandang psikologi. Nah, itu nanti kalian juga harus menentukan apakah mau pakai kualitatif maupun kuantitatif, itu tergantung dari tujuan penelitian. Jadi bukan karena aku ingin mengarang indah maka aku menggunakan kualitatif, atau karena aku tidak bisa hitung-hitungan aku menggunakan kuantitatif ya, karena itu sudah sangat sering saya ungkapkan dan udah berbusa kayaknya kalau saya harus ulangin itu terus gitu ya, kapan kita menggunakan kuali dan kuanti. Jadi di sini biar kalian tahu nih tugas ini ya, tugas tabel ini biar kalian tahu apa saja yang harus ada dan tidak boleh ada dalam riset kuantitatif maupun kualitatif. Begitu teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan kita terkait dengan layout atau kalau gaya selingkung belum ya, kita baru tentang tata tulis penelitian atau tulisan ilmiah begitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.